Shalom semuanya. Sangat senang bisa membagikan kembali tentang edisi Why Grace di season yang ketiga ini. Di season ketiga ini saya ingin memulai sebuah cerita, saudara-saudara, bahwa sering kali kita mendengar begitu baiknya kasih karunia Tuhan akan kehidupan kita, tapi kita mulai bertanya, di cerita-cerita perjanjian baru ada hal-hal yang membingungkan kita. Salah satunya adalah cerita mengenai Ananias dan Safira, saudara-saudara. Bagi saudara yang sudah pernah membaca cerita Ananias dan Safira ini, saya percaya saudara mengerti apa yang saya maksud. Bahwa cerita Ananias dan Safira walaupun terjadi di perjanjian baru, seringkali membingungkan kita. Karena Tuhan seakan-akan masih memperlakukan cara metode perjanjian lama, saudara-saudara. Tapi bagi saudara-saudara yang belum pernah membaca cerita tentang Ananias dan Safira, saudara pasti akan sedikit kebingungan mengenai apa yang saya maksud. Izinkan saya untuk membaca kisahnya terlebih dahulu yang ditulis di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai ke-5. Dikatakan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Dan inilah saudara-saudara ayat berikutnya yang seringkali membawa kebingungan dan ketakutan saudara-saudara. Dikatakan ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kita sudah mendengar bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa perjanjian baru Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Bahwa Tuhan menutupi pelanggaran kita. Bahwa tidak lagi ada penghakiman dan penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus. Tapi sebuah cerita mengenai Ananias dan Safira yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika dikatakan bahwa dia mendustai Roh Kudus, bahwa dia berbohong atau dia melakukan sebuah dosa. Dan lalu Tuhan langsung menghukum dia detik itu juga, saudara-saudara. Itu seringkali membawa sebuah kekhawatiran dan ketakutan bagi saudara dan saya. Kita mulai mempertanyakan apakah jangan-jangan apa yang dialami oleh Ananias. Dan nanti kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, itu pun terjadi kepada Safira, saudara-saudara, istrinya, saudara-saudara. Kita mulai bertanya apakah yang dialami oleh mereka itu juga dapat dialami oleh kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Saudara mesti ketahui ya, kematian atau putusnya nyawa dari Ananias dan Safira bukan hanya membuat saudara dan saya takut, tapi sebagai seorang pendeta, saudara-saudara, jika ada seseorang yang berdusta di depan Allah di hadapan saya, lalu tiba-tiba dia mati, saudara-saudara, saya juga takut, saudara-saudara. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa cerita ini sangat tidak berlaku bagi kita kehidupan orang percaya. Dan saya ingin tunjukkan, saudara-saudara, bahwa di kitab Kisah Para Rasul, ketika Lukas menulis buku ini, saudara-saudara, dia sangat menggambarkan dengan jelas perbedaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Dia mungkin tidak menggunakan kata-kata yang orang ini mengikut Tuhan dan lain-lain, tapi dia menggunakan sebuah frasa atau sebuah kata yang dia gunakan secara konsisten berulang-ulang di dalam kitab Para Rasul untuk menunjukkan perbedaan. Bahwa ada kelompok yang dia sebut sebagai orang belum percaya, dan ada sebuah kelompok yang dia sebut sebagai orang percaya. Saya akan tunjukkan, saudara-saudara. Tadi kita baca di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama bahwa dikatakan ada seorang lain yang bernama Ananias. Di dalam bahasa Indonesianya itu hanya digunakan seorang lain. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, saudara-saudara, katanya sangat jelas, yaitu a certain man. Saya ingin tunjukkan bahwa kata yang digunakan seorang lain atau seorang laki-laki atau a certain man itu digunakan oleh Lukas untuk menunjukkan bahwa ini adalah kelompok orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2, contoh pertama ayat kedua. Di situ ada seorang laki-laki, a certain man, yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung.
Tiap-tiap hari orang itu diletakkan depan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Di sini ditunjukkan bahwa dia bukanlah orang percaya. Lalu kita baca tadi di Kisah Para Rasul 5 ayat pertama mengenai Ananias, saudara-saudara. Kemudian kita akan temukan kembali di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simeon, a certain man, telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Sangat jelas, saudara-saudara, bahwa Simon adalah seorang yang tidak percaya. Di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 33, di situ didapatinya seorang bernama Eneas atau a certain man yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh, saudara-saudara. Dan jika saudara baca ceritanya, itu akan menunjukkan bahwa dia bukanlah orang percaya, saudara-saudara. Lalu di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 ada sebuah cerita yang sangat menarik. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, a certain man, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Bagi saudara yang sudah pernah membaca cerita Cornelius, saudara mungkin akan berargumen bahwa dia adalah murid Tuhan. Tapi belum, saudara-saudara, dia belum menerima Yesus sepenuhnya. Dia percaya, dia tahu akan Tuhan, tapi dia belumlah menjadi seorang murid dari Yesus atau seorang percaya, saudara-saudara. Dan cerita ini nanti akan saya gunakan lagi untuk menjelaskan ayat anomali berikutnya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8. Dikatakan, di Listra ada seorang yang duduk saja, a certain man, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Lalu di Kisah Para Rasul 19 ayat 24, dikatakan sebab ada seorang bernama Demetrius, a certain man, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Sangat jelas, saudara-saudara, bahwa this certain man menunjukkan bahwa dia adalah orang bukan percaya. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya, dikatakan. Dan saya ingin menunjukkan kontras kelompok kedua ketika Lukas menulis bahwa ada kelompok-kelompok yang dia ingin tunjukkan. Ini adalah kelompok orang percaya kepada Tuhan. Dimulai dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid, saudara-saudara, atau ditulis a certain disciple bernama Ananias. Bahwa ada dua Ananias di dalam Kisah Para Rasul yang ditunjukkan oleh Lukas untuk menunjukkan sebuah kontras. Bahwa satu adalah seorang a certain man, seorang yang belum percaya kepada Tuhan, dan yang satu lagi adalah Ananias, a certain disciple, seorang murid yang percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat 36 dari Kisah Para Rasul 9, saudara-saudara, ditulis, di Yope ada seorang murid, saudara-saudara, a certain disciple, perempuan bernama Tabita. Lalu di Kisah Para Rasul 16 ayat pertama dikatakan Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid, a certain disciple bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Saudara lihat, saudara-saudara, bahwa Lukas menunjukkan dengan sangat jelas sebuah kontras. Bahwa ada sebuah kelompok yang bernama a certain man yang disebut sebagai orang-orang yang belum percaya, disebut sebagai seorang pria atau seorang laki-laki, dan sebuah kelompok lagi yang disebut sebagai seorang murid, saudara-saudara. Jika saudara mulai mempelajari Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan sebuah dua ayat yang saudara pandang sebagai sebuah anomali, saudara-saudara. Dan saya ingin menjelaskan ayat ini ketika saudara mempelajari kitab Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 18 ayat 7 dikatakan demikian. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Yutus yang ditulis sebagai a certain man, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Saudara mulai berargumentasi, loh, ini argumen saudara, argumen saya ketika menggunakan a certain man dan a certain disciple, langsung terbantah di Kisah Para Rasul 18 ayat 7 seakan-akan. Bahwa dikatakan bahwa Titus adalah seorang yang beribadah kepada Allah, bahkan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Maka itu saya ingin menunjukkan tadi ayat yang saya gunakan, yaitu cerita Cornelius, saudara-saudara, di Kisah Para Rasul 10. Cornelius pun sama, dia adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi seorang yang beribadah kepada Tuhan, belum tentu, saudara, adalah seorang yang ingin menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Saya rasa ini adalah sangat umum di dalam gereja. Cerita tentang Ananias, cerita tentang Cornelius, dan juga cerita tentang seorang murid Tuhan. Di dalam gereja, saudara akan melihat bahwa gereja yang umum
Akan ada orang-orang yang sudah percaya, akan ada orang-orang yang belum percaya, dan akan ada orang-orang yang simpatisan, saudara-saudara. Mereka senang dengan pengajaran Tuhan, tapi mereka belum memberikan dirinya mereka sepenuhnya untuk mengikuti Tuhan. Mereka belum memberikan diri mereka dibaptis untuk mengikuti Tuhan. Mereka belum melakukan sepenuhnya Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi maka itu Lukas menulis bahwa kelompok ini disebut sebagai a certain man. Ayat kedua, anomali berikutnya, saudara-saudara, di Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 14. Dikatakan demikian, karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus, seorang Romawi, memaparkan perkara Paulus kepada Raja Romawi. Katanya, di sini ada seorang a certain man, tahanan, yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Jika saudara pelajari, yang ditulis mengenai a certain man ini, saudara-saudara, adalah Paulus. Saudara pasti akan berargumen, loh, kok Paulus yang seorang murid Tuhan, kenapa digunakan kata-kata a certain man oleh Lukas? Jawabannya sangat mudah, saudara-saudara. Karena yang mengatakan, Lukas sedang mencatat dengan quotation langsung dari Festus, seorang Romawi, saudara-saudara. Seorang Romawi tidak mungkin menyebut Paulus sebagai seorang murid, saudara-saudara. Dengan begitu, dia berarti mengakui adanya Yesus Kristus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka itu kata-kata yang digunakan sudah pasti adalah a certain man. Saya harap penjelasan yang singkat ini membuat saudara dapat mengerti bahwa Ananias dan Safira sudah pasti digolongkan ke dalam orang yang bukan percaya, orang yang bukan murid Tuhan, saudara-saudara. Maka itu kita tidak heran jika dia mengalami penghakiman dan penghukuman oleh Tuhan atas dosa-dosanya. Tapi ada kabar baik bagi saudara dan saya, orang-orang percaya. Di kitab Roma pasal 8 ayat pertama, dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu di Roma pasal 4 ayat 6-8 dikatakan demikian. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Hari ini biarlah kabar baik ini yang begitu jelas, saudara-saudara, itu menjadi pegangan dan kekuatan kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya, kita ditutupi kesalahannya, kita diampuni pelanggarannya, dan bahkan kesalahan kita tidak diperhitungkan, saudara-saudara, dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saya mau jelaskan, apa yang terjadi oleh Ananias dan Safira, itu bukanlah kejadian yang akan kita alami sebagai orang percaya. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saudara ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, saudara bisa lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church, dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.